Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan aku Syed Rahman. Pada video kali ini, teman-teman semuanya, izinkan saya mengulas mengenai salah satu produk hukum baru yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, saya cukup berkepentingan untuk ini selain juga untuk angka kredit, Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi hot news dan menjadi perbincangan cukup panas ya di beberapa grup WhatsApp maupun Telegram. Saya lihat Bapak Ibu surat edaran kepala LKPP. Dan pada video ini izinkan saya menanggapi mengulas selaku fungsional pengadaan barang jasa 5D Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri bagi yang belum tahu, saya adalah pengelola pengadaan barang jasa 5D pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turun dari Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator PBJ kehormatan, Property Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Ini Bapak Ibu sekilas daftar portofolio tim perumus peraturan yang pernah terlibat Bapak Ibu ya. Ada 5 di sini ya. Perlem 12, Perlem 10, Perlem 7, ini juga Perlem tentang pengadaan internasional belum keluar, juga SOP PBJ pada Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Ibu. Oke, kemudian ini adalah beberapa buku saya Bapak Ibu yang bisa Anda lihat ya di ada linknya itu di bawah Bapak Ibu, juga termasuk ada di toko daring LKPP ya, kumpulan template bukti fisik angka kredit fungsional pengadaan barang jasa yang merupakan buku pertama di Indonesia yang mengulas mengenai Jafung PBJ Bapak Ibu. Kemudian ini adalah seri-seri buku perencanaan pengadaan Bapak Ibu, ada 3 tapi yang sudah keluar ada 2 nih Bapak Ibu. Praktek dokumentasi perencanaan pengadaan barang jasa yang merupakan buku pertama di Indonesia yang mengulas praktek perencanaan pengadaan Bapak Ibu ya, disertai dengan 13 set formulasi dokumen. Kemudian juga teknik analisis pasar pada pengadaan jasa dengan metode request for information yang menggantikan praktek-praktek pemerintahan penawaran penyedia oleh BPK, menggantikan itu diganti dengan RFI ini Bapak Ibu ya. Kemudian tidak kalah penting juga buku seri perencanaan yang ketiga tapi belum keluar Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ya, petunjuk teknis penyusunan spektek dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja. Ini belum keluar bukunya Bapak Ibu, masih proses di penerbit Bapak Ibu ya. Dan ini juga proses dalam upload ke Google Scholar ya, supaya bisa jadi referensi hukum, referensi akademis Bapak Ibu dalam rangka implementasi pengadaan barang jasa. Oke, sekilas itu perkenalan ya. Ini adalah channel YouTube saya dan seterusnya ya, beberapa buku dan ini sertifikat kompetensi media yang masih berlaku sampai sekarang. Kemudian juga ini fasilitator PBJ kehormatan yang saya dapatkan dari LKPP bersama dengan BKN tahun 2021 yang lalu. Bapak Ibu, saya pun juga di SK-kan sebagai Property Advisor LKPP. Saya izinkan untuk menunjukkan Property Advisor LKPP, Bapak Ibu ya. Izinkan menunjukkan ini SK Property Advisor LKPP Bapak Ibu, nomor 5 tahun 2021 ya. Dan ada 600-an orang yang di SK-kan Property Advisor, dan ini nama saya ada nomor 26 sebagai salah satu Property Advisor resmi dari LKPP yang merupakan kepanjangan tangan mitra kerja LKPP dalam meningkatkan ekosistem pengadaan barang jasa secara konstruktif dan sesuai dengan tujuan pengadaan dan kebijakan pengadaan. Oke. Saat ini kita akan mengulas ini Bapak Ibu, surat edaran kepala LKPP nomor 5 tahun 2022, dan ini berlaku untuk semua ya. Berlaku untuk semua, tidak hanya untuk KL atau Pemda, ini berlaku untuk semua. Video ini seperti semacam kayak video react lah, video reaction ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita baca sama-sama, kita ulas sama-sama Bapak Ibu ya. Ini ya surat edaran ini. Kita lihat sejelas.
Surat edaran ini untuk semuanya, TNI Polri pun juga berlaku, jaksaan berlaku, ya, gubernur wali kota, bupati wali kota berlaku, apalagi KL ya, semuanya. Bahkan ini ya kesekretarian lembaga negara, kesalahan lembaga non struktural berlaku semuanya. Surat edaran ini ya tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan bahan gas. Bapak Ibu, yang perlu Anda tahu di sini Bapak Ibu ya, bahwa ini adalah karakteristik surat edaran Bapak Ibu. Surat edaran itu merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperjelas suatu peraturan perundangan yang dijelaskan pada surat edaran tersebut. Konsiderannya apa? Ibaratnya surat edaran itu seperti kalau di Pokja Pemilihan itu kayak pemberian penjelasan lah terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sebuah instansi. Ya, surat edaran itu bukan membuat peraturan baru, ya, bukan membuat peraturan baru, tapi menjelaskan apa yang sudah ada. Jadi bukan membuat peraturan baru, Pak. Ya, supaya tidak menimbulkan multitafsir, Bapak Ibu. Sebenarnya seluruh peraturan-peraturan, Bapak Ibu ya, peraturan LKPP yang dikeluarkan sebagai turunan dari Perpres 12 itu sebenarnya sudah kita minimalisir yang sekiranya potensi-potensi multitafsir itu sudah kita minimalisir, Bapak Ibu. Tapi ternyata masih ada saja karena kita praktek bertahun-tahun terkait dengan tender, seleksi, banyak sekali praktek-praktek penambahan persyaratan yang semakin kesini semakin liar kayaknya Bapak Ibu. Iya tidak? Makin kesini makin liar dan makin menjadi potensi-potensi kasus pengadaan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya lah LKPP bikin ini nih Bapak Ibu ya. Surat edaran itu memperjelas, menegaskan. Karena makanya judulnya adalah penegasan. Anda lihat aja judulnya aja. Penegasan. Ini malah setahu saya baru kali ini nih LKPP bikin surat edaran tentangnya ini diawali dengan kata penegasan itu karena makin saya lihat juga fenomena di fenomena kita Bapak Ibu saya lihat Bapak Ibu ya, Pokja Pemilihan maupun maupun PPK itu bikin dokumen pemilihan tuh kayak makin liar dalam membuat persyaratan penyedia Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ingat ini adalah untuk tender atau seleksi. Ini adalah untuk tender atau seleksi. Ya, seharusnya kalau tender atau seleksi maka suka tidak suka prinsip yang di sini harus prinsip yang harus dipertimbangkan adalah prinsip bersaing. Nah, oleh karena ini banyak persyaratan yang dalam tanda kutip aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu ya, aneh-aneh ya. Ini juga saya kira setelah mendengarkan berbagai masukan dari pelaku usaha juga ini saya kira Bapak Ibu LKPP ya, maka dilakukanlah dikeluarkan surat edaran yang diawali dengan kata-kata ini Bapak, penegasan larangan loh, perang gimana coba ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu konsiderannya berdasarkan pasal 44 Perpres ya Bapak Ibu, disebut bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Ya ini pasal 44 ayat 9. Kita lihat pasal 44 ayat 9. Tadi yang saya sudah katakan Bapak Ibu, yang namanya surat edaran bukan peraturan baru, dia hanya menjelaskan, menegaskan. Kalau Anda belum ngeh gitu ya, pasal 44 ini Bapak Ibu ya. Pasal 44 ini Bapak Ibu. Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Ini Perpres loh Bapak Ibu. Makanya dijadikan konsideran pertama Bapak Ibu. Konsiderannya ditaruh di nomor 1 Bapak Ibu, benar ya? Ya, konsiderannya tadi nomor 1, udah main-main. Berdasarkan ya jadi latar belakang loh Bapak Ibu ya, dalam proses pemilihan masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan teknis serta adanya, nah ini Bapak Ibu salah satu latar belakang surat edaran ini keluar karena di lapangan banyak ditemukan perwali yang
ngatur penambahan persyaratan yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha. Jadi di lapangan banyak ditemukan gubernur, bupati, wali kota itu bertindak seperti kayak LKPP, Bapak Ibu, membuat peraturan pengadaan. Ini menurut judulnya itu penegasan loh, ya. Karena banyak gubernur, bupati, wali kota bertindak seperti LKPP. LKPP sudah bisa mendapatkan payung hukum di dalam Perpres atau PP-nya ya, bahwa memang instansi yang berwenang menetapkan persyaratan, menetapkan kebijakan pengadaan adalah LKPP. Nah, di lapangan banyak ditemukan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota yang isinya adalah mengatur penambahan persyaratan. Apa salah seperti itu? Ya, Bapak Ibu, kita lihat, Bapak Ibu, apakah gubernur, bupati, wali kota itu sampai punya kewenangan membuat kebijakan? Padahal itu sudah ditentukan di sini, Bapak Ibu, kebijakan ini silahkan sebenarnya dibikin aja bisa, Bapak Ibu. Tapi nyatanya adalah ini yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha. Nah, memperhatikan masalah di atas, maka perlu menegaskan kembali larangan penambahan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif. Bapak Ibu jangan salah menanggapi SE ini berarti ini nggak boleh nambah syarat, boleh nambah syarat, tapi jangan yang diskriminatif dan jangan sampai tidak objektif gitu. Kalimatnya itu begitu intinya. Ya, jadi maksud dan tujuan ini adalah untuk memberikan penegasan terkait dengan larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang sifatnya diskriminatif dan tidak objektif dalam proses pemilihan guna mewujudkan pengadaannya lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Gitu ya. Nah, ini juga ruang lingkup. Ruang lingkup dari surat edaran ini meliputi penegasan larangan dan ketentuan penambahan persyaratan kualifikasi dalam persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak objektif dalam proses pengadaan. Ya, ruang lingkupnya adalah ini. Nah, dasar hukumnya tentunya ini yang saya katakan. LKPP memang adalah instansi yang sudah diamanatkan oleh Perpres 106/2007 untuk mengeluarkan kebijakan pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Sekarang banyak peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota yang seperti berfungsi seperti kayak LKPP. Boleh, tidak masalah, tapi jangan diskriminatif gitu. Ya, seperti itu. Makanya LKPP di sini perlu bertindak, Bapak Ibu, mengeluarkan surat edaran ini supaya tidak makin di sini makin liar, Bapak Ibu ya. Liar peraturan-peraturan yang menyebutkan berbagai macam peraturan-peraturan yang sifatnya tidak objektif, dan ini dipertegas di sini. Juga Perpres 16, Permen 12 ya. Ini ya. Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang jasa yang lebih terbuka dan kompetitif, maka seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa perlu memperhatikan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam SE ini, Bapak Ibu. Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi penyedia dan atau persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak objektif. Ya, ini memang kalau kita membaca SE harus sampai utuh ya, jangan membacanya sama satu poin terus kita mikir, jangan ya, kita baca dulu keseluruhan baru kita komentari sama-sama. Silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi ya berpedoman pada Perlen 12, Bapak Ibu. Ini juga menegaskan lagi, Bapak Ibu. Ya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultan konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi mengacu ke Perlen 12 karena di lapangan masih banyak saja konsideran-konsideran, Bapak Ibu, yang konsiderannya bukan Perlen 12 tapi Permen PUPR 14 tahun 2020 ya. Ini masih Permen PUPR, Bapak Ibu. Ya. Anda tidak bisa lagi menggunakan Permen PUPR lagi untuk mekanisme pengadaan barang jasa. Karena mekanisme pengadaan barang jasa sudah dibikin satu pintu, yaitu Perlen 12.
tidaklah dari Permen PUPR. Permen PUPR kebijakannya terkait dengan kebijakan penunjang dari mekanisme pengadaannya, seperti Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang SMK Sistem Manajemen Keselamatan Konsumsi. Itu adalah kebijakan-kebijakan penunjang dari mekanisme pengadaannya, tapi tidak terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Karena proses pengadaan barang jasanya, pekerjaan konstruksi, jasa perusahaan konstruksi, itu mengacu pada lampiran 2 dan lampiran 2 dan 3 juga lampiran 5 dan 6 di Permen 12 ini. Ini ditegaskan. Jangan lagi ada ngomong Permen PUPR 14 lagi, Bapak Ibu. Itu sudah satu pintu, ya. Itu. Permen PUPR sekarang itu hanya mengeluarkan kebijakan penunjang mekanisme pengadaan yang terkait pengadaannya, ya. Gitu. Kemudian ditegaskan lagi, Permen 12 mengatur bahwa persyaratan kualifikasi penyedia meliputi persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas dan kualifikasi teknis. Sehingga persyaratan kualifikasi penyedia terkait keuangan tidak diperkenankan untuk ditambahkan. Ini menegaskan. Karena apa? Karena di Permen 12 itu kami menghapus persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan. Dan ini sudah bukan di level perdebatan lagi, Bapak Ibu. Ya, bukan di level perdebatan lagi. Ya, kualifikasi kemampuan keuangan ini. Apa dikira saya termasuk yang setuju? Saya juga sejujurnya juga termasuk yang kurang setuju, tapi bukan tidak setuju, tapi kurang setuju. Bapak Ibu. Tapi ini sudah levelnya sudah bukan level memperdebatkan lagi buat apa, ya Bapak Ibu, ya. Saya sebenarnya berharapnya adalah bukan dengan menggunakan SKN yang menggunakan ekuitas, tapi menggunakan lebih ke best practice internasional seperti annual turnover, seperti itu, lebih realnya lah. Seperti itu sebenarnya harapannya. Tapi malah benar-benar dihapus semuanya, itu sudah yang namanya kebijakan itu tidak mungkin memuaskan semua pihak, baik. Dan ini faktanya sekarang kualifikasi kemampuan keuangan dihapuskan, sehingga penambahannya jangan melawan permennya. Saya sering menyampaikan, bahkan di YouTube saya sebelumnya, menambahkan persyaratan bukan melawan permennya, Bapak. Ya, menambahkan persyaratan bukan melawan permen 12-nya. Ya, ini dipertegas di SE 5 ini, Bapak Ibu. Ya, persyaratan kualifikasi terkait keuangan tidak diperkenankan apapun bentuknya, Bapak Ibu. Ya, tidak apapun bentuknya terkait dengan keuangan, misalkan rekening, tak rekening koran dan sebagainya, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak diperkenankan di sini. Ya, ini dipertegas lagi, Bapak Ibu. Karena memang dihapuskan, Bapak Ibu, ya, hanya disisakan kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis, gitu ya. Tidak ada lagi kemampuan keuangan. Anda lihat di permennya, ya. Kita lihat di permennya. Di lampiran 1, di lampiran 2, ya. Di lampiran 2 kan konstruksi lah, ya. Ya, di lampiran 2, Bapak Ibu. Oke, ini persyaratan ini ya, penetapan persyaratan kualifikasi. Dulu ya, dulunya di Permen 9 tahun 2018 ada 341 kualifikasi administrasi legalitas penyedia, kemudian 342-nya kualifikasi teknis ya. 342 kualifikasi teknis, ada 343 kualifikasi kemampuan keuangan, dan inilah yang dihapuskan, Bapak Ibu. Tidak ada lagi kualifikasi kemampuan keuangan, langsung membahas tentang penetapan metode evaluasi penawaran. Sebelumnya ada kualifikasi kemampuan keuangan yang berupa SKN sisa kemampuan nyata, ya kan? Nah, ini dihapuskan. Sehingga kalau dihapuskan, tidak boleh ada lagi persyaratan terkait dengan kemampuan keuangan. Makanya ditegaskan lagi di dalam SE 5 ini, Bapak Ibu. Kemampuan keuangan, ya. Ya. Kemudian 4, penambahan dan juga di MDP-nya, Bapak Ibu, tidak ada. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan atau persyaratan teknis dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang, PP atau Perpres. Jadi ini menegaskan, Bapak Ibu, penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis bisa Anda lakukan kalau itu dasar hukumnya diatur oleh undang-undang atau PP
atau perpres. Di luar itu tidak boleh. Ini jelas ya Bapak Ibu ya. Surat edaran ini mempertegas Bapak Ibu. Ya, mempertegas bahwa pergub, perwali ya gitu. Itu masuk sini enggak? Di sini adalah undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Tidak dibatasi seperti itu. Dan ini bukan peraturan baru loh, Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya menjelaskan apa yang ada di Perlem, Bapak Ibu. Dan supaya tidak multi tafsir. Ya. Jadi penambahan persyaratan itu seperti kayak misalkan KSWP ya, konfirmasi status wajib pajak, itu adalah hal baru yang ada di Perlem 12 ya. Dan Perlem 12 juga itu sudah ada di undang-undangnya juga ya, KSWP ya. Kemudian juga ada perpresnya, peraturan tersendiri ya, perpres atau PP ya, tentang perpajakan itu ada jelas undang-undangnya. Nah itu KSWP. Maka kita bikinlah peraturan itu KSWP. Nah penambahan di luar itu silahkan, tapi itu harus ada dasar hukumnya, undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Karena bunyinya seperti ini, hati-hati Bapak Ibu kalau Anda menambahkan persyaratan yang tidak ada dasar hukum undang-undang, PP atau perpres. Hati-hati Bapak Ibu, para pokja pemilihan. Ya, ingat kita sampaikan sekali lagi di sini Bapak Ibu, yang menetapkan persyaratan penyedia adalah pokja pemilihan. Ya. Menetapkan persyaratan penyedia adalah pokja pemilihan. Ini saya tekankan lagi berkali-kali Bapak Ibu. Pokja pemilihan. Ini lihat Bapak Ibu. Setelah ini ya di Romawi 3 ini ya, di lampiran 2 sama di lampiran 1 juga sama bunyinya Bapak Ibu. Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala BPJS menetapkan pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan yang meliputi. Nah ini Bapak Ibu, penetapan persyaratan penyedia Bapak Ibu. Dan persyaratan penyedia ada dua macam, persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Di sini ya, penetapan artinya bunyinya sudah seperti ini. Siapapun yang mengusulkan persyaratan penyedia, yang tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Yang tanggung jawab siapa? Ya pokja pemilihan ya. Karena di dalam perpres ya, kita lihat di dalam perpres Bapak Ibu ini ya, tugas dan kewenangan pokja pemilihan, ini lihat pasal 13, tugas dan kewenangannya, tugasnya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Dan ini tidak ada rinciannya lagi. Rinciannya dituangkan di dalam Perlem 12. Ini ya, persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Nah, persiapan dan pelaksanaan pemilihan dipertegas dalam Perlem 12 di lampiran 1, 2, dan 3. Di sini persiapan pemilihan, ya ini ya, persiapan pemilihan, ini sama kan dengan perpresnya kan ya? Ini Bapak Ibu, sama dengan perpresnya kan? Persiapan pemilihan, di sini juga persiapan pemilihan, salah satunya adalah penetapan metode, penetapan persyaratan penyedia. Ya, makanya ini sangat-sangat penting sekali, Bapak Ibu, hati-hati pokja pemilihan. Kalau Anda menambah persyaratan yang tidak ada jeluntrungannya itu dari undang-undang atau dari PP, dari perpres setelah keluar SE paragraf 5 ini, saya hanya bisa mengatakan Bapak Ibu, hati-hati, ya, hati-hati. Dan kita juga harus tahu Bapak Ibu, yang namanya penambahan persyaratan itu cuma adanya di lampiran 2 ya Bapak Ibu ya. Ya ini ya 355, penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis 355. Bapak Ibu, kalau Anda mengartikan ini Bapak Ibu, ya ini sekaligus saya juga mengkritisi SEI ini Bapak Ibu ya. Ini SEI ini saya lihat ini tidak dijelaskan apakah ini untuk pekerjaan konstruksi atau barang jasa lainnya. Ini kayaknya untuk malah dengan bunyinya seperti ini berarti untuk semuanya ini Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, penambahan persyaratan itu hanya bunyi di lampiran 2 saja loh. Di lampiran 1 nggak akan ada temukan Bapak Ibu. Lampiran 1 nggak ada istilah penambahan persyaratan karena memang tidak ada. Bapak Ibu, ini penambahan waktu ya.
Nah, penambahan persyaratan itu memang bunyinya adanya di lampiran 2 saja. Makanya saya bisa mengkritisi SE kepala KPP ini, ya. Sekaligus juga menyampaikan persepsi ini pada teman-teman. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar Bapak Ibu ya. Karena penambahan persyaratan ini kan judul SE-nya adalah larangan, ya judul SE-nya kita lihat lagi. Judul SE-nya penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis. Nah, kalimat penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis itu hanya ada di lampiran 2. Ini ya, penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Di lampiran 1 nggak ada. Maka seharusnya SE ini ya, ruang lingkupnya dipertegas saja ini ya, hanya untuk pedoman untuk yang konstruksi ya. Sedangkan yang non-konstruksi kan memang, Bapak Ibu, kalau persyaratan teknis kan memang tidak ada istilah penambahan persyaratan, kan sesuai kebutuhan. Bapak Ibu, kan sesuai kebutuhan. Ya, sementara itu persyaratan kualifikasi, saran saya jangan diotak-atik. Ya, jangan diotak-atik. Karena persyaratan kualifikasi keseluruhannya sudah diatur oleh peraturan LKPP, baik yang konstruksi maupun yang non-konstruksi. Ya. Kita lihat lagi penjelasan surat edaran ini Bapak Ibu. Ya. Dalam hal tidak diatur dalam undang-undang PP atau Perpres, maka penambahan persyaratan kualifikasi teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya. Ini adalah buat saya, kalau izin menanggapi, ini benar-benar kalimat yang cukup bahasa gampangnya cukup liar Bapak Ibu ya. Di satu sisi huruf D ini adalah jangan nambahin persyaratan kalau nggak diatur di undang-undang PP maupun Perpres. Di sisi lain boleh silakan nambahi asalkan itu sesuai dengan output. Nah, jadi gimana menerjemahkan ini Bapak Ibu? Ya, ini akan menjadi potensi-potensi argumentasi hukum, apalagi kalau ini dicium sama aparat penegak hukum, luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, kan boleh Pak, berarti nambahin persyaratan yang bukan diatur di undang-undang asalkan ini mencapai teknis output. Nah, ini kita lihat dulu klausul-klausul berikutnya. Penambahan persyaratan yang tertuang dari huruf D dan huruf E dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip dan etika. Ini juga masih normatif lagi, Bapak Ibu. Masih cukup normatif lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kan intinya untuk mencapai teknis output. Nah, ini kalau mencapai teknis output berarti saran saya adalah kalau Anda bikin peraturan-peraturan menambah persyaratan ya intinya adalah terkait dengan teknis output, Bapak Ibu. Teknis output. Jadi saya sangat tidak setuju dengan penambahan persyaratan yang sifatnya sangat administratif, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, seperti kalau di pekerjaan konstruksi yang sering kita lihat adalah surat dukungan. Hati-hati Bapak Ibu menambahkan surat dukungan. Surat dukungan itu hanya diatur di lampiran 1, Bapak Ibu. Hanya diatur di lampiran 1, Bapak Ibu. Ya, di lampiran 1 dukungan ya, sorry. Nah, ini dia. Sertifikat dokumen dalam rangka pengadaan barang impor. Itu pun Bapak Ibu, supporting letter ini adalah di negara asal. Nah, sering kita lihat penambahan persyaratan lo konstruksi nambah surat dukungan, padahal surat dukungan itu hanya diatur. Bapak Ibu, menambah persyaratan bukan merubah peraturan LKPP. Bapak Ibu, menambah persyaratan bukan merubah peraturan LKPP. Ya, ini kita sering sampaikan ini. Kalau Anda merubah peraturan LKPP, maka Anda harus bersiap-siap apa dasar hukum Anda merubah ini, Bapak Ibu. Makanya ini benar-benar judulnya SE ini adalah penegasan larangan, Bapak Ibu. Kalaupun Anda benar-benar akan nambah, itu harus benar-benar terkait dengan teknis output. Yang entah kayak gimana itu, Bapak Ibu. Jadi administratif, apalagi surat dukungan, itu nggak berhubungan dengan teknis output, Bapak Ibu. Ya, tidak berhubungan ya. Seperti itu. Nih, pertegas ya. Nih, kemudian huruf G mempertegas kembali. Ya, ini juga memang cukup keberangan juga nih kalimatnya Bapak Ibu ya. Dalam hal masih terdapat peraturan daerah
peraturan kepala daerah dan atau pengaturan lainnya yang mengatur penambahan persyaratan penyedia yang diskriminatif dan tidak objektif dalam pengadaan pemerintah agar dilakukan perubahan terhadap peraturan dimaksud. Luar biasa. Saya menyatakan salut pada LKPP. Ada huruf G ini Bapak Ibu. Ini benar-benar membutuhkan keberanian ya menurut saya ya. Bapak Ibu ya. Membutuhkan keberanian. Sudah habis ya. Huruf G ini Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita akan tunggu respon dari Pemda, dari Pemprov ya, atau respon dari Kemendagri ini kita lihat, Bapak Ibu. Dalam hal masih terdapat peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau pengaturan lainnya yang mengatur penambahan persyaratan penyediaan diskriminatif dan tidak objektif dalam pengadaan barang jasa akan dilakukan perubahan terhadap pengaturan dimaksud. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu. Satu poin penting yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu, setidak-tidaknya kalau pokja pemilihan itu menambah persyaratan, ya itu harus ada peraturan yang menaunginya, bukan hanya sekedar persetujuan pejabat tinggi pratama, itu tidak Bapak Ibu, tidak bisa, ya. Karena apa? Penambahan persyaratan di Perlem 12-nya ini adalah tanpa persetujuan siapapun Bapak Ibu. Sebenarnya Pokja itu langsung saja bisa. Ini tidak pakai persetujuan. Kalau Anda menemukan kalimat-kalimat persetujuan pejabat tinggi itu typo Bapak Ibu. Saya harus sampaikan, saya sudah pernah bahas di YouTube saya kalau ada perbedaan antara pedoman dan MDP mana yang dipakai. Yang dipakai pedoman. Anda lihat di pedomannya bunyinya tanpa persetujuan manapun loh ini. Pokja itu bisa aja Bapak Ibu. Makanya kalimatnya, tapi ini ya sesuai dengan prinsip, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu. Tapi dengan adanya kita diingatkan dengan surat edaran kepala LKPP ini Bapak Ibu, jangan coba-coba menambahkan persyaratan hanya atas dasar persetujuan pejabat tinggi pratama, pejabat tinggi madya, kayak gitu. Nggak kuat. Wong pakai peraturan perwali, pergub, ya, itu aja masih di sini harus dijelaskan di sini untuk kok Bapak Ibu. Ini ya penambahan persyaratan kualifikasi dan dilakukan diatur dengan peraturan ini Undang-Undang PP Peraturan Presiden. Tuh, ini Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian ini juga masuk di latar belakang. Ini latar belakang yang tadi kita sudah bahas. Tadi salah satu latar belakang surat edaran ini ya karena banyak yang masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Pergub, Gubernur, Bupati, Wali Kota ya yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha. Loh ini saja loh masih begini, apalagi cuma penambahan persyaratan dari persetujuan pejabat tinggi pratama, pejabat tinggi madya. Aduh Bapak Ibu jangan. Setelah keluarnya surat edaran ini, satu poin penting yang harus Anda catat Bapak Ibu, penambahan persyaratan. Setelah keluarnya surat edaran ini, mempertegas, sebenarnya tanpa ada surat edaran ini pun, juga dari dulu saya adalah anggota dari PANAS. Saya selalu sampaikan, jadilah PANAS. Pokja anti nambah syarat, Bapak Ibu. Karena memang kunci sukses pengadaan barang dan jasa sebenarnya bukan di proses pemilihan penyedia, Bapak Ibu. Kunci sukses pengadaan barang jasa adalah di tahap perencanaan pengadaan di pengendalian kontrak. Oleh karena itu, saya mengeluarkan buku-buku, seri buku perencanaan pengadaan. Saya tidak tertarik menulis buku terkait dengan pemilihan penyedia dari dulu, Bapak Ibu. Karena saya cukup meyakini, pemilihan penyedia lama-lama akan jadi mesin. Dikerjakan oleh mesin. Dan tanda-tanda kiamat tender dan seleksi sudah mulai terlihat. Saya akan memperkirakan bahwa tender seleksi itu hanya akan disisakan tender-tender atau seleksi yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya high-tech atau high-risk atau special design, ya, pekerjaan kompleks atau yang sifatnya terintegrasi. Saya perkirakan seperti itu, Bapak Ibu. Hanya disisakan tender-tender seperti itu. Sisanya adalah menggunakan toko daring, e-purchasing, ya, seperti itu. Saya akan memberikan seperti itu, Bapak Ibu. Karena kuncinya adalah sekali lagi adalah di perencanaan dan di pengendalian kontrak. Ya sama kayak Anda beli barang apapun deh. Anda beli barang apapun, secanggih apapun, semewah apapun, semahal apapun. Apakah seribet kalau Anda melakukan tender atau seleksi, Bapak Ibu?
Yang Anda lihat apa kalau Anda belanja online shop? Yang Anda lihat kan portofolio pelaku usahanya dan juga speknya kan, benar atau tidak? Ya, kita terlalu administratif sehingga belakangan ini cukup liar, Bapak Ibu ya, saya katakan cukup liar, sehingga memang saya menyambut baik surat edaran kepala KPP ini ya ditetapkan ya demikian surat ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian 1 Maret 2022, masih 2 hari yang lalu, Bapak Ibu. Ya, hati-hati Bapak Ibu, Pokja Pemilihan dalam menambah persyaratan sudah ada surat edaran ini untuk mempertegas apa yang sudah bunyi di dalam Perlem 12. Salah satunya tentunya adalah ingat jangan menambahkan persyaratan yang terkait dengan kemampuan keuangan. Jangan Bapak Ibu. Karena kita sudah menghapus syarat kemampuan keuangan. Jangan ada penambah, apalagi waktu itu dituangkan di peraturan gubernur, peraturan wali kota. Kasihan Pak gubernurnya atau kasihan bupatinya nggak ngerti apa-apa, dia jangan bisikan kanan kiri tanda tangan peraturan, dia nggak ngerti itu ternyata itu berbahaya buat beliaunya ini. Ya, jangan menjerumuskan pejabat Bapak Ibu. Ya, jangan atas kepentingan tertentu Bapak Ibu. Memang yang namanya kebijakan tidak akan mungkin memuaskan semua pihak. Saya pun juga tidak cukup puas dengan penghapusan kemampuan keuangan tadi saya sudah ceritakan Bapak Ibu. Tapi ini begitu sudah diketok, maka kita harus jalankan. Kita harus jalankan. Oke? Kemampuan keuangan hati-hati. Juga hati-hati Pokja kalau menambah persyaratan yang tidak ada dasar undang-undang, PP atau Perpres, hati-hati Bapak Ibu. Karena itu harus dipastikan ini Bapak Ibu. Harus dipastikan ini mencapai teknis output ya, seperti itu. Dan ingat ini adalah untuk pekerjaan konstruksi atau jasa konsultan konstruksi ya, menurut saya ya Bapak Ibu ya, karena surat edaran ini kan tentang penambahan persyaratan, dan penambahan persyaratan itu hanya diatur di lampiran 2, tidak di lampiran 1 Bapak Ibu ya, menurut saya. Kalau tidak setuju ya silahkan, tidak masalah. Oke, saya kira seperti itu tanggapan saya Bapak Ibu mengenai ulasan saya Bapak Ibu mengenai surat edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022. Semoga ini bisa bermanfaat ulasan ini, dan silahkan berkomentar di kolom komentar terkait dengan apa yang kita ulas di sini. Semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu. Jaga integritas, jadilah pelaku pengadaan bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.